Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat bersalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabatku, Masjid Sunda Kelapa yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sampai hari ini telah mengislamkan kurang lebih 21.000 mu'alaf. Sahabatku, masjid ini didirikan pada tahun 1996 oleh Gubernur saat itu Ali Sadikin. Berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta ternyata memiliki sebuah program unik, yaitu diperuntukkan bagi kaum mu'alaf. Program yang diberi nama pembinaan mu'alaf tersebut telah dilakukan sejak tahun 1983 dan masih aktif hingga saat ini. Sahabat dakwah, pada awalnya Masjid Agung Sunda Kelapa hanya melakukan prosesi pengislaman bagi orang-orang yang ingin masuk Islam saja. Mereka datang lalu membaca kalimat syahadat, setelah itu langsung dapat sertifikat mu'alaf. Rangkaian kegiatan seperti ini ternyata dinilai tidak efektif, maka terbentuklah sebuah program pembinaan bagi mu'alaf pada tahun 2003. Bagi para mu'alaf yang ingin masuk Islam, di sini akan kami bina. Mereka tidak hanya sekedar mengucap 2 kalimat syahadat lalu selesai, namun mereka juga harus mengetahui dasar-dasar keislaman. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat, mereka harus mengikuti hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Pembinaan akan dilakukan dalam bentuk kelas khusus untuk mu'alaf yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Tempatnya ada di Rumah Sehat lantai 4 di Masjid Agung Sunda Kelapa. Heri juga sempat menjelaskan data mu'alaf yang tercatat pada tahun 2016. Sahabat dakwah, sejak dibentuk pada tahun 1983, program sertifikasi dan pembinaan mu'alaf terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sampai saat ini, Masjid Agung Sunda Kelapa kurang lebih telah mengislamkan 21.000 orang. Sahabat dakwah, Masjid Agung Sunda Kelapa sejak lama menjadi saksi bersyahadat mu'alaf. Tak sekedar membimbing syahadat, proses pendidikan dan pendalaman ajaran Islam juga dilakukan. Seperti apa perkembangan berikutnya? Sahabat dakwah, ada beberapa materi yang harus diberikan kepada mu'alaf, yaitu studi dasar Islam yang menjelaskan Islam secara global, yang menyangkut akidah, syariat, ibadah, rukun iman, rukun Islam beserta resiko-resikonya. Lalu materi selanjutnya adalah akidah akhlak yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, malaikat, Alkitab, Rasul, hari kiamat, juga qada dan qadar. Materi tersebut dijelaskan lebih dalam dan terperinci. Sahabat dakwah, berikutnya materi pengenalan Al-Quran. Materi ini membahas tentang isi kandungan, proses turunnya Al-Quran, juga bagaimana cara memahami dan meyakini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Tidak lupa sikap dan etika terhadap Al-Quran. Kemudian pembinaan ini memiliki materi fikih ibadah yang mengajarkan para mu'alaf tentang praktik tata cara sholat seperti berwudu, rukun sholat, dan semua hal yang menyangkut soal ibadah. Anwar juga memberitahukan ada 2 materi yang baru di pembinaan mu'alaf ini, yaitu kristologi yang memberikan pemahaman tentang kitab Injil yang harus diluruskan. Kedua adalah fikih wanita yang diadakan setiap hari Rabu pagi dan diajarkan oleh ustazah. Sahabat dakwah, dari Senin sampai Jumat Masjid Agung Sunda Kelapa membuka pembinaan mulai pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Akan ada ustadz yang selalu siap memberi materi bagi para mu'alaf yang ingin melakukan pembinaan.
khusus di bulan Ramadan pada hari Sabtu dan Ahad pembinaan akan dimulai setelah zuhur hingga buka puasa bersama. Sudah 2 kali bulan puasa masjid mengadakan malam nuzul Quran dan itikaf bersama para mu'alaf. Banyak para mu'alaf yang hadir membuat kegiatan untuk mu'alaf pada bulan Ramadan. Sahabat dakwah, Anwar mengaku terdapat kendala dalam pembinaan para mu'alaf, terutama untuk mereka yang diusir dari keluarga. Menurutnya, pihak masjid sulit untuk membantu menjadi persoalan para mu'alaf tersebut. Sebenarnya, Anwar menginginkan adanya rumah singgah bagi para mu'alaf, namun persoalan dana yang masih menjadi permasalahan. Untuk sementara, mereka yang mengalami masalah ketika masuk Islam, mereka ditampung di Masjid Sunda Kelapa. Sahabat dakwah, Taman Sunda Kelapa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diabadikan sejak tahun 1940-an. Kita tidak bisa lagi mendapatkan taman seperti ini karena sejak tahun 1996 taman ini telah dibangun Masjid Agung Sunda Kelapa. Keberadaan masjid ini sangat membantu banyak umat Islam di kawasan Menteng karena sebelumnya hanya terdapat gereja Protestan Paulus yang letaknya tepat di seberang Masjid Agung Sunda Kelapa saat ini dan masih berdiri. Gereja tersebut dibangun lebih dulu, yaitu pada tahun 1936, hanya sekitar 1 dasawarsa setelah kota Taman Menteng dibangun. Pada masa Belanda, gereja Paulus bernama Nassau Kerk karena terletak di bagian kanan Jalan Imam Bonjol yang di masa Belanda bernama Nassau Boulevard. Di salah satu gedung ini, Bung Karno dan Bung Hatta bersama para pejuang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dalam pertemuan yang berlangsung hingga dini hari pada 17 Agustus 1945. Setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI, masyarakat di ibu kota merindukan kehidupan yang lebih islami, terlebih bagi masyarakat di Menteng. Sahabat dakwah, Masjid Sunda Kelapa berdiri di atas lapangan milik sekolah. Keberadaan bagian belakang gedung Bappenas kala itu terdapat sebuah lapangan milik TK dan SD Kepondang. Maka Gubernur DKI Ali Sadikin kala itu memberikan tanah di lapangan ini untuk dibangun sebuah masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid yang bernama Sunda Kelapa yang masih berdiri hingga saat ini. Dan saat ini telah ada mu'alaf yang bersyahadat di Masjid Sunda Kelapa sebanyak 21.000, data ini pada tahun 2016. Sahabat dakwah, Masjid Sunda Kelapa telah mengislamkan sebanyak 21.000 mu'alaf dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri yang mengucapkan kalimat syahadat di masjid tersebut. Namun tidak dilepas begitu saja, mereka dibimbing, dibina agar terus memahami agama Islam. Dan kebanyakan dari mereka yang menjadi seorang mu'alaf mengalami permasalahan cukup pelik tentang bersama keluarganya. Mereka biasanya diusir atau diasingkan oleh keluarganya. Maka masjid ini menjadi tempat perkumpulan para mu'alaf. 21.000 mu'alaf telah Islam di masjid ini. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan keyakinan Islam. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Dakwah Harian TV. Barakallahu fiikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share di video dan komputer Anda, dan juga ikuti akun-akun media sosial dari Dakwah Harian TV, yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram.